Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lutfi Oktarianto sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Teori Pendidikan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu aliran filsafat progresivisme dan implikasinya dalam pendidikan. Saya Faikotul Laila. Saya Salsabila Safira Nurulita. Perkenalkan, saya Umi Nurwayuni. Yang pertama ada progresivisme. Menurut Utomo dan Ifadah, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Aliran progresivisme didirikan pada tahun 1918, muncul dan berkembang pada permulaan abad ke-20 di Amerika Serikat. Aliran progresivisme lahir sebagai pembaharu dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijakan-kebijakan konvensional yang diwarisi dari abad 19. Pencetus aliran progresivisme yang populer adalah William James dari tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey dari tahun 1859 sampai 1952. Yang selanjutnya ada aliran progresivisme dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aliran progresivisme dari sudut pandang ontologi. Pandangan ontologi dalam progresivisme berfokus pada 3 hal utama, yaitu dasar kehidupan di dunia, pengalaman sebagai kenyataan yang nyata, dan pemikiran atau mind sebagai kehidupan unik manusia. Dengan kata lain, progresivisme melihat dunia ini sebagai pusat dari segala hal, pengalaman hidup sebagai kenyataan yang penting, dan pemikiran manusia sebagai suatu yang istimewa dan khas. Yang selanjutnya ada aliran progresivisme dari sudut pandang epistemologi. Pandangan epistemologi progresivisme menyatakan bahwa pengetahuan mencakup informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam diri seseorang melalui interaksi dan pengalaman. Manusia memperoleh pengetahuan baik secara langsung melalui pengalaman dan interaksi secara realitas di sekitarnya maupun dari catatan atau sumber lain. Aliran progresivisme dari sudut pandang aksiologi. Dalam pandangan progresivisme mengenal aksiologi, nilai muncul karena manusia memiliki bahasa yang memungkinkan terjadinya interaksi antara satu sama lain. Dengan demikian, masyarakat menjadi tempat di mana nilai-nilai tersebut berkembang dan muncul. Pandangan pendidikan progresivisme menekankan pembaruan dan perkembangan dengan tujuan pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan. Aliran progresivisme dihubungkan dengan pendidikan. Aliran progresivisme dalam pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh seperti John Dewey menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan tujuan utama mengembangkan individu yang berpikir kritis, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dalam pendidikan progresif, peserta didik bukan sekedar menerima informasi pasif, mereka juga didorong untuk aktif terlibat dalam pembelajaran melalui metode berbasis pengalaman langsung seperti diskusi, proyek, dan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, berpusat pada siswa. Jadi, aliran progresivisme ini menekankan bahwa siswa adalah pusat dari proses pembelajaran. Yang kedua, pengalaman langsung. Pengalaman langsung dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling berharga. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat,
Progresivisme ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dan menekankan pada proses belajar daripada hasil akhir. Selanjutnya ada implementasi aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Jika diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, progresivisme memiliki peran yang penting, terutama dalam memahami dan menjalankan pendidikan yang ideal. Pendidikan seharusnya diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan unik setiap peserta didik dan mempersiapkan mereka agar mampu menghadapi serta menyelesaikan berbagai tantangan di lingkungan sosialnya. Aliran ini menanamkan prinsip kemerdekaan dan kebebasan bagi anak didik, memungkinkan mereka berkembang baik secara fisik maupun berpikir, sehingga bakat dan kemampuan mereka dapat tumbuh tanpa terhalang oleh hambatan dari pihak lain. Peran guru dalam pandangan progresivisme. Menurut Gutek, pendidikan progresif mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Karena kelas atau pendidikan dalam pendekatan progresif berfokus pada kegiatan yang memiliki tujuan tertentu, guru perlu mengetahui cara mendorong siswa untuk berpendapat, merencanakan, dan menyelesaikan proyek mereka sendiri. Guru juga perlu memahami cara kerja kelompok karena pengajaran progresif sangat mengutamakan partisipasi bersama. Menurut pandangan progresivisme, peran guru dan siswa dalam pembelajaran memiliki perbedaan penting. Pembelajaran progresivisme menekankan bahwa siswa menjadi pusat kegiatan belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan penunjuk arah bagi siswa. Pandangan ini menegaskan bahwa tugas guru adalah membimbing aktivitas siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran. Sebagai pembimbing, guru sebaiknya tidak menonjolkan diri, bersikap demokratis, dan menghormati hak-hak siswa secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.